Halo pecinta film, balik lagi bersama Bay Movie. Kali ini Bay Movie akan melanjutkan serial All of Us Are Dead, di mana part 2 ini sangatlah menegangkan. Oke, tanpa banyak cincong di awal langsung aja ke alur ceritanya. Sebelum ke alur ceritanya jangan lupa bayar parkir dulu dong, dengan cara klik tombol subscribe, like, dan komen. Oke, mari kita mulai. Beralih pada beberapa siswa yang sedang asik bermain. Ketika sedang asik merekam, tiba-tiba dua orang siswi berlari dengan panik akibat dikejar oleh zombie. Melihat itu, mereka pun bergegas kabur, termasuk si gendut yang kakinya tersangkut. Sementara di ruangan kepala sekolah, sang kepala sekolah memarahi para guru yang dia nilai lalai menyita semua ponsel siswa, sehingga polisi mendapatkan laporan terjadinya wabah zombie. Oleh karena itu, dia memerintahkan semua guru untuk meminta semua siswa kembali ke kelas masing-masing. Mendengar keputusan tidak masuk akal, maka Sunhwa keluar untuk memberikan pengumuman bahwa situasi sekolah tidak aman. Baru saja dia menaiki tangga, terlihat seorang guru menegur siswa yang menggunakan teleport tadi. Nah, siswa yang menjadi zombie ini langsung menyerang sang guru. Awalnya Sunhwa mencoba menghentikan, namun melihat siswa mengerikan tersebut mencoba menyerang dia juga, maka Sunhwa bergegas kabur. Pada waktu yang sama di kantin, para zombie sudah membuat kekacauan hingga menyebabkan api menyala di bagian dapur. Sementara Jungsua yang melihat satu zombie yang mencoba menyerang Onju segera menyelamatkan dia. Di tengah air keluar akibat api menyala tadi, Jungsang berusaha menghalau zombie yang menyerang mereka. Namun karena semakin banyak siswa terinfeksi yang membuat situasi semakin kacau, maka mereka mencoba keluar melalui jendela. Sedangkan siswa pembuli bernama Yuntinao yang tidak sempat di jendela untuk bersembunyi di dapur. Sialnya, di luar Jang dan Onjo harus menghadapi kekacauan yang sama, bahkan tidak memiliki kesempatan untuk keluar dari halaman sekolah ataupun kembali ke dalam sekolah. Bersamaan dengan itu, sebuah truk yang supirnya terinfeksi masuk ke halaman sekolah dan menabrak gedung. Melihatnya, Jungsang mengajak Onju untuk menaik ke atas truk kemudian memanjat ke gedung sekolah. Namun di dalam mereka kembali harus menyelamatkan diri dari para zombie yang berdatangan. Naas akibat berusaha menyelamatkan Onju, sang zombie justru menyerang Jungsang, tapi dengan menggunakan kampar Onju berhasil membuat suasana berkabut hingga mereka bisa melepaskan diri. Di tempat lain, Suyuk dan Namra juga menghadapi kekacauan yang sama hingga mereka melihat seorang petugas kebersihan yang berada di atas tangga diserang oleh beberapa zombie. Kembali ke Jungsang dan Onjo yang mencoba masuk ke sebuah kelas. Melihat yang datang adalah Jungsang, maka Kyunsu yang menahan pintu segera mengizinkan mereka masuk. Di sana ternyata juga ada Isak. Sesaat kemudian datang lagi siswa bernama Daesu. Lalu dengan berasumsi bahwa rekan-rekan mereka telah menjadi zombie, Jungsang mengatakan kejadian ini seperti tren tobusan. Namun karena Daesu tidak mempercayai zombie hanyalah ada dalam film, maka dia mengajak melihat ke jendela. Dalam secara mengejutkan, muncul sebuah tangan. Ternyata Suyuk. Tatkala giliran Namra naik, satu zombie menjatuhkan tangga. Beruntung Suyuk menyambutnya. Melihat itu, Onju cemburu. Di waktu yang sama, Hyunju sampai ke rumah sakit dalam kondisi masih tidak sadarkan diri. Di sebuah ruangan interogasi, Byun-chang yang merupakan dokter dalam bidang biologi sel ini meminta untuk mengkarantina Hyunju atau semua orang akan mati. Namun polisi tidak mempercayai dan tetap memaksa dia untuk menjelaskan alasan menculik Hyunju serta berasumsi Jinsu tidak hilang melainkan dia bunuh. Mendengar itu, Byun-chang menjadi teringat pada suatu malam ia membuat rekaman dan mengatakan sang anak sudah mati. Dia juga menjelaskan telah mengekstrakkan hormon testosteron tikus yang meningkat secara drastis akibat ketakutan, lalu menginjeksikan hormon tersebut kepada Jinsu. Awalnya dia berpikir Jinsu akan menjadi sangat kuat jika rasa takutnya berubah menjadi amarah. Sayang, Jinsu justru menginfeksi sang ibu. Kembali ke rumah sakit, pada sebuah ruangan MRI, Hyunjo yang dimasukkan ke dalam alat radiologi tiba-tiba bangkit dan berontak. Oleh karenanya petugas mencoba menahan, tapi dengan mengerikan Hyunjo berubah menjadi zombie dan langsung menyerang. Saat kemudian sang petugas yang berlumuran darah keluar dan karena Hyunjo yang kembali menyerang, maka mereka semua bergegas kabur. Beralih pada sebuah bus yang hampir saja menabrak Yesu akibat menyeberang secara tiba-tiba. Di dalam bus ini terdapat seorang guru dan beberapa siswa yang akan melakukan kompetisi memanah di SMA Hyosong.
Begitu sampai gerbang, sang driver tiba-tiba menghentikan bus, lalu secara mengejutkan sang zombie menabrak kaca mereka. Melihat kekacauan di halaman sekolah ini, mereka menjadi kebingungan. Di dalam kelas, Ishak yang berusaha mencari ponsel akhirnya menemukan sebuah ponsel milik rekan mereka. Ketika Jungsang mencoba menggunakan pengenal wajah dari pemilik ponsel yang sudah menjadi zombie untuk membuka ponsel tersebut, Onju mengatakan kata sandi tidak diperlukan untuk melakukan panggilan darurat. Mendengar itu, Jungsang langsung menghubungi nomor darurat dan melaporkan telah terjadi wabah zombie di sekolah mereka. Sayang, polisi justru menganggap Jongsung membuat laporan palsu. Namun selang beberapa saat, rekan di sebelahnya juga mendapatkan laporan serangan zombie di rumah sakit. Bersamaan dengan itu, operator polisi lain juga mendapatkan laporan yang sama. Kembali ke kelas, mendengar teriakan seorang siswa, maka para zombie yang mengepung mereka berhamburan pergi. Lantas merasa dengan keberhasilan laporan Jungsang tadi, maka Onju meminta ponsel untuk menghubungi petugas pemadam kebakaran dan melaporkan bahwa di sekolah mereka telah terjadi kebakaran besar. Mendengar laporan tersebut, petugas pemadam kebakaran bergegas mempersiapkan diri dan berangkat. Di dalam kelas, lantaran semakin frustasi, secara mengejutkan seorang guru masuk. Melihat mereka, sang guru juga terkejut, tapi setelah memastikan mereka tidak terinfeksi, maka dia menjadi tenang dan segera memerintahkan untuk memperikada pintu. Sayang, ketika sedang sibuk, Ishak melihat luka gigitan di tangan sang guru. Tapi guru ini tidak mengakui bahwa itu adalah luka gigitan. Oleh karenanya, Ishak memberanikan diri untuk mengusir guru keluar. Melihat kelancangan Ishak, santak guru menjadi emosi. Namun kebersamaan dengan itu pula hidungnya mengeluarkan darah, hingga Onju yang ketakutan langsung memukul. Ketika ingin mendatangi Onju, tiba-tiba dia tumbang dan kejang-kejang lalu berubah menjadi zombie dan berhasil menyerang siswi bernama Minje dibanting oleh Daisu. Kemudian Jungsang mengambil kursi dan menjurungkan zombie tersebut ke dinding. Saat berselang, Minje yang terinfeksi akhirnya berubah menjadi zombie, tapi serangannya masih bisa ditahan oleh Daisu. Oleh karena itu, Suyuk pun mengajak mereka meninggalkan kelas tersebut dan meninggalkan dua zombie tersebut. Sayang, di ujung lorong para zombie bermunculan, sehingga dengan berani Suyuk bertarung menghadapi zombie-zombie tersebut. Cukup lama membiarkan Suyuk bertarung sendirian, akhirnya rekan lain ikut membantu. Melihat rekan-rekannya kesulitan, maka Daisu mencabut sebuah pintu dan berhamburan membalikan zombie-zombie tersebut, lalu mendorong zombie hingga terjatuh ke tangga. Kemudian mereka bergegas naik ke lantai atas. Dikarenakan para zombie yang terus berdatangan, maka Suyuk memutuskan menahan mereka, sementara rekan yang lain naik menuju Lebesen. Malangnya di lantai ini pun mereka harus menghadapi serangan zombie. Parahnya mereka justru terkepung. Sialnya lagi, pintu Lebesen juga digembok. Tapi Onju melihat kotak penyimpanan selang pemadam hingga meminta mendorong zombie agar dia bisa mengambil selang tersebut. Kemudian dengan menggunakan kepala selang, Onju mencoba merusak gembok, sementara rekan yang lain menahan para zombie. Dan setelah berhasil membuka gembok tersebut, mereka melakukan dorongan terakhir lalu bergegas masuk ke dalam ruangan tersebut. Sayang, ponsel Onju terjatuh di luar. Baru saja merasa lega, tiba-tiba satu zombie berhasil menarik rambut Daisu. Melihatnya, siswa bernama Oh Jung yang menyerang sang zombie, tapi justru menyebabkan kaca pecah. Alhasil, Jungsung mengajak mereka untuk memperlikada jendela dan pintu. Sesaat kemudian, Onju menyadari Suyuk tidak ada di antara mereka, tapi Jungsang hanya mengatakan Suyuk tadi ada di belakangnya. Pada waktu yang sama, di atap gedung, melihat kejadian di bawah, Jungsu berasumsi hanya mereka berdua yang tersisa. Namun Enji justru merasa mereka kembali terasing dari dunia. Di sebuah toilet, seorang siswi bernama Halim mengatakan kepada rekannya yang bernama Yuzun Suk bahwa dia merasa pusing. Mendengar itu, seorang rekan lagi bernama Pak Mizin menyuruh Junsun keluar lalu memeriksa Halim. Mendapati luka gigitan di bahu Halim, maka dia segera menutup pintu dan mengatakan Halim akan berubah menjadi zombie. Dan benar saja, dari hidung Halim darah pun mengalir. Lantas Mizin meminta Jungsun untuk menahan pintu dari dalam. Halim mencoba memanjat tapi langsung dijatuhkan oleh Mizin hingga terbentur. Bersamaan dengan itu, Halim mengalami perubahan. Mendengarnya, Mizin segera mempersiapkan senjata lalu meminta Jungsung membuka pintu. Begitu pintu dibuka, Halim yang sudah berubah menjadi zombie ini pun menyerang, tapi dengan cepat dihentikan oleh Mizin.
Parahnya sang zombie juga ternyata lebih kuat dari mereka berdua, tapi tanpa diduga sebuah panah menancap pada zombie tersebut. Kemudian seorang gadis bernama Jang Hari dan seorang rekannya masuk menodong mereka karena khawatir mereka akan berubah menjadi zombie. Saat kemudian pengeras suara berbunyi, ternyata dari ruangan siaran. Sunhua meminta semua siswa untuk sembunyi sampai bantuan tiba atau keluar dari sekolah jika memungkinkan. Karena dia sendiri tidak tahu apa yang terjadi, tapi dia berjanji mereka akan bertemu lagi. Di tempat lain, ayah Onju bernama Nam Sonju yang ternyata kapten dari petugas damkar ini sampai di lokasi suatu panggilan darurat. Di sini mereka sempat mendengar teriakan seseorang, namun karena tidak terlihat siapa-siapa, mereka memutuskan segera masuk ke gedung dan sepeninggalan mereka terlihat seorang wanita terinfeksi mendatangi mobil. Di dalam kelas terlihat Onju bersedih lantaran mengira Suyuk sudah menjadi zombie. Maka Ishak mencoba untuk menenangkan dia dan dia yakinkan bahwa Suyuk pasti baik-baik saja. Namun di sisi lain menurut Ishak sikap Jungsang tiba-tiba mudah tersinggung setelah mengatakan pernyataan cinta Onju kepada Suyuk hingga berasumsi Jungsang juga menyukai Onju. Sayang Onju tidak menyadari hal bersamaan dengan itu Onju merasakan tangan Ishak yang sangat dingin persis seperti tangan Hyunjo sebelumnya. Dan tidak berselang lama dari hidung Ishak keluar darah. Melihat ini sontak Ishak teringat satu zombie yang menggigit dia ketika mereka dikepung tadi. Namun Ishak berusaha mengatakan dia tidak tergigit dan setelah melihat dirinya sendiri di cermin, Ishak pun menyadari bahwa dia sudah terinfeksi terlebih. Dengan pandangan yang berubah menjadi merah, mengetahui sang sahabat ingin berubah, Onju berusaha menenangkan dia, namun Jongsang segera menarik Onju menjauh dari Ishak. Benar saja, bersamaan dengan itu Ishak tumbang lalu berubah menjadi zombie dan langsung menyerang. Alhasil karena Jungsang berusaha melindungi Onju, akhirnya sang zombie terjungkal keluar dari jendela. Namun Onju yang tidak rela dengan kepergian Ishak tetap menahan dia. Melihat itu terpaksa Jungsang berusaha agar genggaman sang zombie terlepas. Meskipun tindakan ini menambah kesedihan Onju. Di ruangan lain ternyata dugaan Ishak benar karena Suyuk masih selamat, hanya saja sedang mencari jalan keluar dari ruangan penuh zombie. Ketika melihat sebuah jendela, Suyuk berniat untuk menyelinap ke sana. Kembali pada Jungsang, sejenak berpikir, dia mengajak mereka keluar dari ruangan ini melalui jendela dengan menggunakan selang pemadam tadi. Untuk itu dia mencoba mengambil selang tersebut. Sialan, satu zombie yang melintas menyebabkan selang semakin menjauh. Oleh karenanya dia mengambil tangan dari sebuah patung lab. Sayang, ketika hampir menjangkau, satu zombie yang melintas kembali membuat selang menjauh. Tapi setelah berusaha cukup keras, akhirnya Jungsang berhasil mengambil selang yang dimaksud. Lalu dia meminta mereka membantu membuat simpul untuk meletakkan kaki saat turun. Sayang, selang ini hanya mencapai 2 lantai di bawah mereka. Awalnya Jungsang berniat turun terlebih dahulu untuk memastikan kondisi di bawah. Namun setelah menatap Onju yang terlihat tidak berdeming, maka dia meminta Kyunsun turun terlebih dahulu karena dia khawatir Onju tidak mau ikut turun. Alhasil dalam keadaan gemetar, Kyunsun mencoba turun. Sementara dari lantai di ujung selang, Sunhua yang melihat Kyunsun bergelantungan dengan segera membukakan jendela. Mendapati sang guru yang masih hidup, Kyunsun segera memberitahu yang lain. Dari situ satu persatu turun, dan sebelum turun Namra sempat meninggalkan pesan pada Suyuk yang memberitahu bahwa mereka berada di ruangan siaran. Setelah semuanya turun, rupanya dugaan Jungsang benar karena Onju menolak untuk turun akibat telah kehilangan Ishak dan Suyuk. Tapi Jungsang berkata masih ada orang lain yang mencintai dia, jadi harus tetap hidup demi mereka. Alhasil Onju bersedia turun. Pada waktu yang sama, cukup lama menunggu, zombie yang berdiri di dekatnya menjauh. Suyuk mencoba keluar. Sayang, dia terbentur meja hingga menyebabkan sebuah pensil terjatuh, dan akibat suara pensil ini, para zombie mulai berhamburan ke arahnya. Beruntung Suyuk masih berhasil keluar. Sedangkan akibat Onju yang terlalu lambat, para zombie pun berhasil mendobrak pintu dan menerjang Jungsang yang tak dapat lagi mengelak. Melihat zombie-zombie berjatuhan sementara Jungsang tak juga turun, maka Onju dan yang lain hanya bisa terdiam. Oke, terima kasih yang udah menonton. Jangan lupa lanjut ke part 3. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang mengenakan dan saya doakan semoga kalian sehat selalu ya.